Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1870525. Pada kali kesempatan ini saya akan mempresentasikan daripada mata kuliah Perekonomian Internasional dengan judul materi yaitu Kebijakan Perdagangan Internasional. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit daripada definisi kebijakan perdagangan internasional. Merupakan semua tindakan ataupun peraturan pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak memengaruhi struktur, arah, komposisi hingga untuk perdagangan luar negeri. Tindakan itu dilaksanakan untuk melindungi kepentingan nasional dan mengatasi masalah yang terkait perdagangan luar negeri. Kemudian slide berikutnya nih. Jadi kebijakan perdagangan itu dibagi menjadi dua. Di antaranya yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksi. Dari kebijakan perdagangan bebas ini sendiri yaitu saat kebijakan perdagangan bebas dianut suatu negara, pemerintah memberi izin pada kegiatan ekspor impor tanpa dihalangi oleh berbagai peraturan. Jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah peluang daripada suatu negara yang menganut atau mengikuti perdagangan bebas ini. Jadi pemerintah sangat tidak menghalangi dari berbagai peraturan. Jadi di sini suatu negara diminta untuk memproduksi barangnya atau jasa sebanyak-banyaknya untuk kemudian dilakukan kegiatan ekspor impor. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kebijakan perdagangan proteksi. Maksud dari proteksi adalah tindakan pemerintah suatu negara untuk campur tangan di dalam kegiatan ekspor impor dengan tujuan melindungi sektor ekonomi atau industri nasional tertentu agar tidak kalah dalam persaingan internasional. Kemudian macam-macam kebijakan perdagangan internasional untuk proteksi. Ada beberapa bagian kebijakan perdagangan internasional untuk proteksi itu sendiri, yaitu pengenaan tarif bea masuk, pelarangan impor, penerapan kuota impor. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ringkas daripada pengertiannya ini sendiri. Pengenaan tarif bea masuk yaitu pengenaan tarif adalah pembebanan biaya atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau daerah-daerah darat, laut atau maupun udara yang dibatasi zona-zona tertentu di Indonesia. Pengenaan tarif ini adalah biasanya kalau misalkan dari kegiatan impor ada barang masuk itu biasanya dikenakan tarif bea masuk ini. Kemudian pelarangan impor merupakan langkah pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari negara lain. Kemudian penerapan kuota impor yaitu kebijakan pemerintah membatasi jumlah barang-barang yang masuk dari luar negeri. Jadi nggak semua barang itu bisa dimasukkan dari luar ke dalam negeri. Tentunya untuk bisa membatasi atau ya bisa bersaing dengan produk dari negara kita sendiri. Kemudian ada premi dan pemberian subsidi. Kebijakan premi adalah tindakan pemerintah suatu negara yang memberikan dana tambahan buat para produsen nasional yang bisa mencapai target produksi barang atau jasa tertentu. Kemudian pemberian subsidi merupakan tindakan pemerintah membantu menutupi sebagian biaya produksi barang yang dihasilkan produsen dalam negeri. Merupakan tindakan pemerintah membantu menutupi sebagian biaya produksi barang. Jadi pemerintah di sini juga ikut serta dalam pembiayaan. Jadi
sebagian bisa dikatakan pemerintah juga membantu memberikan dana untuk sebagian biaya produksi barang yang dihasilkan. Jadi para produksi di dalam negeri ini juga terbantu tentunya. Kiranya cukup. Kemudian ada lagi, mohon maaf, alasan kebijakan proteksi perdagangan internasional nih. Di antaranya yaitu perdagangan bebas dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju saja. Kemudian melindungi industri dalam negeri, kemudian melindungi kesempatan kerja di dalam negeri, dan kemudian tujuan kebijakan proteksi perdagangan internasional yaitu memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisional, menghindari risiko yang timbul jika bergantung pada satu komoditi andalan, dan yang terakhir menjaga tradisional yang bisa terganggu jika bergantung ke negara lain. Jadi tujuan kebijakan proteksi perdagangan internasional ini diantaranya seperti itu ya. Jadi proteksi ini sebagai upaya perlindungan daripada perdagangan internasional ini sendiri. Jadi untuk melindungi dan tidak mengalami kerugian gitu, bisa dikatakan seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.